Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala mursalin wal anbiya wal malaikati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita coba melanjutkan diskusi kita pada hari ini tentang memahami Al-Quran part 4. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana dan seperti apa memahami Al-Quran, yaitu ketika ada perbedaan maka kita harus mengembalikan kepada rujukan utamanya, yaitu di Quran surat 4 ayat 59, pada Allah dan Rasulnya dan pada ulil amri. Kita mohon pada Allah dipertemukan orang yang bisa mengajarkan Al-Quran ayat per ayat, menggabungkannya. Jadi ayat Al-Quran itu menjadi rujukan utama. Ayat itu dipahami dengan menggunakan ayat yang lainnya, sambungan ayat yang lainnya, jadi agar bisa memahami secara utuh. Maka tentu di sini kita harus pelan-pelan mohon pada Allah dipertemukan orang yang diberi kesanggupan untuk menerangkan ayat Al-Quran seperti pandangan Allah, yang bisa menerangkan Al-Quran seperti para rasul, para nabi, para ulama dan tabi'in, agar tidak keliru. Mohon dipertemukan dengan orang-orang yang dibimbing Allah, tentu itu menurut pandangan Allah. Cirinya bagaimana? Orang tersebut menjelaskan ayat per ayat Al-Quran, menggunakan Al-Quran sebagai rujukan yang utama. Untuk memahami Al-Quran tidak bisa dijelaskan dari sumber yang lainnya. Jadi itu merupakan salah satu cirinya. Nah, kemudian kita diingatkan oleh Allah di Quran surat 57 ayat 16 Al-Hadid, ya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Nah, kita semua pada waktu itu ditegur Allah, belum datang. Sekarang sudah datang belum? Kalau Allah mempertemukan kita dengan orang yang diberi kekuatan untuk menerangkan ayat Al-Quran, berarti sudah datang. Maka kita harus apa? Kalau waktu itu sudah datang, kita harus untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Jadi orang yang diberikan kekuatan, kesanggupan untuk menerangkan petunjuk pasti akan selalu mengingatkan tentang ketauhidan, untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah, dalam setiap hembusan nafas, mengaplikasikan sebagaimana perintah Allah yang ada di Quran surat 3 ayat 190-191. Berusaha agar kita bersiap ketika sakaratul maut bisa mengingat Allah, fokus, lurus akal hati kita, bisa khusyuk. Tentu itu harus perlu latihan sejak kita masih hidup. Maka yang selalu diingatkan oleh orang yang diberi petunjuk adalah untuk selalu membersihkan benak akal hati kita, tunduk dengan cara mengingat Allah. Yang dulu hati kita mati karena banyak lalai, kita berusaha menghidupkan kembali dengan mengingat Allah, tentu dengan murni. Jangan sampai kita ada unsur riya, misal membawa tasbih kemana-mana, memperlihatkan. Nah, tentu bukanlah seperti itu. Mengingat yang seperti apa? Caranya sebagaimana yang Allah tuntunkan di dalam Al-Quran. Di Quran surat 7 ayat 205,
dan Quran surat 3 190 191, diikuti dengan Quran surat 2 ayat 152 dan Quran surat 2 ayat 45. Nah, nanti kita bisa jabarkan lebih detail di pertemuan yang selanjutnya. Nah, apalagi yang dituntunkan setelah mengingat Allah, yaitu dan kepada kebenaran. Jadi kita yang sebelumnya tidak membuka Al-Quran, tidak memahami ayat-ayat Al-Quran, kita dituntun kembali untuk mengacu pada ayat-ayat Al-Quran dan kepada kebenaran yang telah turun, yaitu Alkitab, kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya. Di masa itu, ketika kita tidak belajar Al-Quran, kita lalai, kita menggunakan kitab-kitab yang lain, maka kita seperti masa golongan nenek moyang kita, orang-orang sebelum mereka, ya, yang seperti apa? Telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Jadi diturunkan tetapi kita tidak memahami, tidak menyentuhnya, hanya membaca dalam bahasa Arab, tidak berusaha mengamalkan. Dan kita tidak mempelajari kitab itu atau petunjuk itu, tetapi mempelajari dari panduan buku yang lain. Lalu apa yang akibatnya yang terjadi? Kita mengamalkan ajaran Islam tanpa ilmu. Maka apa? Dengan itu maka masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka di antara mereka adalah orang-orang yang fasik karena tidak mengetahui ilmunya atau beramal tanpa ilmu, maka akan sia-sia. Kemudian Allah mengingatkan, seperti apa sih dulu Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana ia bermula. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Nah, kenapa kok bisa kita menjadi terasing kembali? Karena sangat sedikit orang-orang yang kembali merujuk kepada Al-Quran. Islam sudah banyak terpecah karena mengikuti hal-hal yang tradisi nenek moyang, ataukah mungkin dari prasangka yang lain, mengada-ngadakan pemahaman-pemahaman yang salah. Maka kita merasa bahwa Islam itu sudah tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah di dalam Alkitab, maka akan kembali menjadi asing. Kalau kita mengamalkan Al-Quran sesuai dengan kita seperti asing, tidak seperti kebanyakan orang. Nah, ini tentu didukung di Quran surat 2 ayat 170. Jadi nenek moyang kita berlalu masa yang panjang, mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan apabila dikatakan kepada mereka, nah ini, apakah kita termasuk yang seperti ini? Hanya mengikuti nenek moyang, mengikuti kebanyakan orang. Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Kemudian Allah menjawab, apakah mereka juga akan mengikuti walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Kenapa? Karena belum dipertemukan dengan orang yang bisa menjelaskan Al-Quran. Kenapa kita yang sudah dipertemukan dengan orang yang menjelaskan Al-Quran malah meragukan Al-Quran, lebih memilih mengikuti nenek moyang kita, lebih memilih mengikuti mungkin leluhur kita ataukah orang-orang yang kita anggap punya pengetahuan agama? Tentu kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, jangan kita ikuti. Kita tidak boleh putus, karena yang paling benar hanya Allah. Manusia menyampaikan juga bisa salah. Misal ini menyampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti yang saya sampaikan juga akan salah. Jadi kita harus berpikir kritis
menggunakan akal. Kemudian Allah mengingatkan di Quran surat Al-An'am ayat 116. Kalau kita mengikuti kebanyakan atau jumhur ulama, belum tentu itu juga benar. Harus kita cek apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Di Quran surat 6 ayat 116, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita harus tahu dasar ayatnya, dasar agamanya, hujahnya. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Nah, itulah yang dikatakan mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Itu ikut-ikutan, tidak ada dasar ilmunya atau ayatnya atau hujahnya. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah karena tidak didasari dengan ilmu. Kemudian Allah memberitahukan di penjelasan yang lain, maka kita harus bagaimana? Kita mohon pada Allah. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab kepadamu, dan kamilah yang memasukkan kalimat-kalimat nyata ke dalam dadanya di antara hamba-hamba yang telah disucikan, agar di antara kamu memperoleh pemahaman dengan pengetahuan yang hak. Maka kita mohon, ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang Engkau sucikan. Berarti yang mensucikan adalah Allah. Maka kita harus mengikuti Al-Quran. Kita harus yakin dengan kebenaran agar kita disucikan. Disucikan itu seperti apa? Disucikan itu ajarannya sama dengan apa yang disampaikan kepada Rasul Isa. Ruhul Kudus. Kudus itu suci. Berarti rohnya harus disucikan di telaga Al-Kautsar, yaitu di Sibgoh. Kalau istilah orang Kristen berarti apa? Dibaptis. Itulah ajarannya, sama. Tidak ada perbedaan antara para rasul dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, agar nanti kita diberi petunjuk oleh Allah. Nah, kemudian Allah menambahkan pengetahuan bagaimana cara kita memahami Al-Quran, dan ketahuilah bahwasanya kami telah menurunkan Al-Quran dan menetapkan tanda ke dalam dadamu secara berangsur-angsur agar kamu membacakan Al-Quran serta menjelaskan ayat-ayat yang nyata kepada manusia. Maka perlahan-lahan kami memberikan pemahaman kepada mereka secara bertahap. Dan sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa, Maha Mengetahui, Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Karena dahulu Al-Quran diturunkan juga ayat per ayat, tidak langsung dalam satu buku. Kita sekarang juga berusaha memahami dengan perlahan-lahan. Kita mohon pada Allah agar dibimbing, kita baca perlahan-lahan, kita renungkan dalam satu minggu, mungkin hanya satu ayat, nanti ditambah lagi, tapi harus sesuai dengan tema, sambil kita berusaha membersihkan benak akal hati kita. Caranya bagaimana? Dengan selalu berusaha mengingat Allah pagi, petang, siang, dan malam, membersihkan dari sifat-sifat buruk. Semoga Allah memberikan kita petunjuk, kekuatan, agar selalu dibimbing di jalannya, mampu memahami ayat Al-Quran dan mengamalkan ayat Al-Quran sesuai dengan pandangan Allah. Mohon maaf sekiranya apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.